Hai adik-adik semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Siapa nih yang udah gak sabar memuji nama Tuhan? Sama dong, kakak juga. Iya, kakak mau ngingetin adik-adik kalau tema kita minggu ini masih seputar mengendalikan diri. Sebentar lagi kita memulai ibadah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang indah ini. Kami boleh beribadah meskipun masih secara online. Berkati kami semua agar beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memuji Tuhan adik-adik. God bless you. Oke adik-adik semua, ketemu lagi sama kakak-kakak semua hari ini. Kita mau dengan pujian I love you Jesus deep down in my heart. Oke, siapin suara ya. Naikin suaramu. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yuk adik-adik yuk, kita mau sama-sama dengan pujian lagi. Kita mau angkat suara. Jangan pernah menyerah. Oh, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama sekali lagi kita akan pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi
harapkan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hai adik-adik semua, tadi kita udah sama-sama memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita mendengar firman Tuhan. Siapin telinganya, hatinya juga, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran sama firman Tuhan, dan dimampukan juga untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik, para orang tua yang ada di rumah atau dimanapun berada. Ya, Kak Ewit bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan Kak Ewit mau menyampaikan selamat tahun baru walaupun ini sudah minggu ketiga ya. Nah, adik-adik Kak Ewit mau ingatkan kembali kalau adik-adik punya Alkitab di rumah, disediakan langsung supaya kita sama-sama nih belajar ya, buka Alkitab, baca Alkitab. Nah, kalau adik-adik yang ada di rumah belum punya, nggak apa-apa. Nanti Kak Ewit akan bantu untuk bacakan firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, Kak Ewit mau tanya dulu nih, tema kita bulan ini sama dengan minggu kemarin. Kira-kira yang ada di rumah, adik-adik, siapa yang masih ingat tema kita apa? Yuk, siapa yang masih ingat ya? Ingat-ingat dulu apa nih? Kira-kira temanya apa ya? Oke, good. Tema kita minggu ini adalah mengendalikan diri. Yuk, sama-sama kita ucapkan lagi, mengendalikan diri. Mengendalikan diri berarti kita dapat mengontrol diri. Artinya apa? Memilih untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan walaupun kamu tidak mau melakukannya. Diingat ya, tidak mau melakukannya. Nah, jadi dalam bulan ini kita akan sama-sama belajar. Memang mengendalikan diri itu susah, apalagi kalau kita udah kesel, marah, dan apa yang kita inginkan, pengen, itu susah banget dikendalikan. Tapi dalam firman Tuhan, ya dalam bulan ini kita akan sama-sama gimana sih caranya mengendalikan diri, gitu ya. Tuhan akan tolong kita lewat firman Tuhan yang akan kita pelajari, ya. Kita akan buka Alkitab kita dari 1 Samuel 24. Ini ada 23 ayat. Jadi adik-adik di rumah nanti ya boleh dibaca dan Kak Ewit akan ceritakan tentang apa ya di dalam 1 Samuel 24 ini ya. Jadi di 1 Samuel 24 ini tentang Daud membiarkan Saul hidup. Ya, Daud membiarkan Saul hidup. Jadi di sini
adik-adik mungkin sudah pernah dengar cerita tentang Daud dan Saul ya. Jadi Daud ini adalah pilihan Tuhan sebagai raja Israel yang akan menggantikan Saul. Jadi Daud ini adalah raja berikutnya. Walaupun saat itu Saul masih raja sementara. Tapi adik-adik perlu tahu ya, Daud waktu itu sudah melakukan berbagai hal ya. Berbagai hal di sini artinya yang baik ya. Ketika terjadi pertempuran atau peperangan, Daud ini sering memenangkan pertempuran tersebut. Ini yang membuat Daud itu terkenal di Israel gitu ya. Dan Saul saat itu jadi cemburu, marah. Kok bisa ya? Yang jadi raja siapa? Yang terkenal siapa? Ini yang membuat dia marah kepada Daud. Dia cemburu. Nah, ayo, siapa yang di rumah yang pernah atau sering cemburu? Mungkin karena adiknya dibelikan mainan, atau di sekolah nilai teman kamu bagus, kamu iri. Apa yang kamu lakukan? Ayo, yang kamu lakukan balas dia, melakukan hal buruk, atau kamu kontrol diri. Atau jangan-jangan adik-adik yang di rumah sama seperti Saul. Dia gak bisa mengendalikan diri. Akhirnya dia berusaha untuk membunuh Daud. Banyak cara dilakukan, gimana nih supaya Daud itu mati. Nah, gak ya, kalau anak sekolah minggu ya yang ada di FLC Kids, anaknya baik-baik yang kayak gitu ya, bisa mengendalikan diri ya. Nah, di sini adik-adik, Kak Ewit mau kasih tahu bahwa ketika Saul itu mau membunuh Daud, Daud ini akhirnya melarikan diri. Kemana? Ke padang gurun. Sendiri nggak? Enggak. Ada orang yang bersama dengan dia. Karena dia terancam gitu ya. Menurut kamu marah nggak Daud ketika Saul berusaha membunuh dia? Marah atau enggak? Marah nggak? Menurut adik-adik marah nggak? Seandainya kamu di posisi Daud deh, marah nggak? Ya pasti marah. Kok aku udah melakukan hal yang baik, kok aku dibunuh sih? Ya, dibunuh hampir beberapa kali loh ya, berbagai cara dilakukan untuk membunuh Daud. Pasti marah. Adik-adik gak mungkin gak marah gitu ya. Nah, kita mau baca di ayat 2 ya. Kak Ewit akan baca. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Jadi orang-orang ngasih tahu, Daud itu ada di padang gurun En-Gedi gitu ya. Saul itu ya membawa rombongannya, prajurit-prajuritnya, harus kita cari Daud, harus sampai ketemu. Jadi mereka itu bergegas pergi kemana? Ke padang gurun. Mereka pergi ke padang gurun, mereka ke sana gitu mencari Daud di mana nih bersembunyi. Tapi ingat adik-adik, Tuhan itu tetap pelihara Daud. Daud ketika tahu Daud ketika Saul itu mendatangi mereka gitu ya, mencari mereka gitu ya, waktu di Gunung Batu itu ya. Nah, Daud beserta rombongannya itu langsung bergegas ke belakang gua, di belakang gua gitu ya, ke belakang gua untuk bersembunyi. Nah, ketika mereka ya rombongan Saul itu mencari-cari di mana nih Daud, kok nggak ketemu gitu ya, udah lama mencari nggak ketemu. Saul ini kebelet mau ke toilet, mau kamar mandi gitu ya. Dia berhenti sebentar di gua. Tunggu dulu ya, kebelet mau buang air kecil ya, mau buang air kecil Raja Saulnya gitu, sebentar ya gitu kan. Jadi Saul ini masuk ke dalam gua gitu ya. Ketika masuk ke dalam gua, kamu tahu nggak tuh Daud ada di mana? Daud itu ada di belakang gua gitu ya. Jadi ketika Saul ini masuk sendiri ke dalam, kemudian Daud itu lihat Saul. Ini kesempatan besar loh. Kesempatan besar ngapain? Membunuh Saul. Orang udah di depan mata gitu ya. Saul sendiri bisa dibunuh langsung. Nah, kita mau baca dulu nih di ayat 5 ya. Ayat 5. Lalu berkatalah
orang-orangnya kepada Daud. Orang-orangnya ini siapa? Orang yang bersama dengan Daud. Bilang ke Daud begini, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Nah, adik-adik, di sini orang yang bersama dengan Daud bilang, Daud itu udah di depan mata, ini saatnya loh, gitu ya. Ini udah saatnya, gitu ya. Dia udah siap-siap nih pedangnya. Marah nggak Daud? Marah, kesel karena dia tega banget sih membunuh aku, gitu kata Daud ya. Ketika dia menghampiri Saul, karena nggak lihat tuh, ya kan nggak lihat, membelakangi itu ya. Dia siapkan pedangnya, tapi dia berusaha ngontrol diri, mengendalikan diri. Aku nggak mau membunuh dia. Aku harus bisa, gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan Daud? Dia hanya memotong ujung jubah Raja Saul. Dia nggak membunuh loh, nggak mau menyakiti Saul, nggak mau, dia kendalikan diri. Padahal dia marah juga sama Saul, tapi dia kendalikan diri dia, gitu ya. Dia potong ujung jubah Raja Saul, kemudian dia pergi. Nah, adik-adik, ketika Daud itu memotong ujung jubahnya Saul, itu dia deg-degan loh, takut sebenarnya, gitu ya. Jadi ketika dia sudah potong ujung jubahnya, Saul itu nggak tahu, dan Saul keluar ya. Ketika Saul keluar menemui prajuritnya, sebelum mereka jauh, Daud itu keluar dari gua. Ngapain dia keluar? Kita lihat ya, kita lihat di ayat 17 dan 18, kita baca sama-sama ya. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramukah itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Jadi adik-adik, ketika Daud itu keluar ya, dia keluar dan dia menunjukkan jubahnya itu yang dipotong tadi sambil dia ngomong, ini Saul, nih aku nggak menyakiti kamu loh, gitu. Padahal kamu itu ada di depan mata aku, tapi aku enggak, karena kamu itu juga adalah pilihan Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, gitu. Jadi dia nggak menyakiti. Nah, itu makanya Saul mengatakan bahwa tadi engkau lebih benar daripada aku sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku telah melakukan yang jahat kepadamu. Saul itu menangis gitu ya, sedih, terharu. Wah, dia benar-benar akan menjadi raja yang baik, nggak akan menyakiti, gitu kan. Jadi di sini adik-adik, Daud dan Saul akhirnya mereka berdamai. Saul ini akhirnya sadar bahwa Daud ini benar-benar raja yang Tuhan siapkan, yang benar-benar bisa memimpin, raja yang benar-benar baik. Dan Saul minta kepada Daud supaya tidak menyakitinya dan keluarganya, walaupun nanti Daud yang akan menjadi raja. Jadi Saul ini minta supaya Daud ini nggak menyakiti Saul dan keluarganya. Nah, itu adik-adik. Jadi apa yang adik-adik pelajari dari firman Tuhan pada hari ini, bahwa jangan dikuasai atau dikendalikan oleh rasa marah seperti yang tadi. Adik-adik bisa perhatikan kan, ketika Saul marah, dia nggak bisa mengendalikan diri. Apa yang dilakukan dia? Dia berusaha melakukan hal buruk, terjadi kejahatan. Dia berusaha membunuh Daud. Tapi perhatikan Daud, ketika dia marah dong, karena dia kan diancam gitu ya, dikejar-kejar, mau dibunuh. Tapi Daud berusaha mengendalikan diri. Dia nggak melakukan hal buruk kepada Saul. Justru apa yang dilakukan Daud menyadarkan Saul menjadi lebih baik. Anak-anak ingat bahwa
ketika kita marah, kita harus tahu nih, bagaimana reaksi kamu. Apakah kita boleh marah? Boleh nggak kita marah? Boleh nggak marah? Kita boleh marah, asalkan apa? Alasannya jelas. Ya, alasannya jelas, misalnya kamu marah karena teman kamu itu berkata kasar. Ya iya, jelas marah. Kemudian barang kamu diambil tanpa seizin kamu. Atau teman kamu menjelek-jelekkan kamu. Terus apa lagi? Terus ibu kamu, orang tua kamu diejek. Atau nilai kamu diketawain teman-teman karena jelek. Ya boleh marah, tapi gini, ketika kamu marah, apa yang kamu lakukan? Jangan seperti Saul tadi, ketika marah dia berusaha membunuh. Ingat, ketika kita marah, yang kita lihat respon kita, reaksi kamu, sikap kamu bagaimana. Jangan sampai terjadi pertengkaran, ya, terjadi kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah? Berhenti sejenak. Berhenti sejenak ngapain? Doa sama Tuhan. Berdoanya panjang-panjang, gak usah. Doa, Tuhan tolong aku ya. Udah berhenti sejenak, Tuhan akan tolong, percaya deh. Ya. Tapi kalau kamu marah, langsung bereaksi, wah seperti Saul tadi, udah deh. Nah itu, jadi berdoa sama Tuhan, dekat sama Tuhan, rajin baca firman Tuhan, Tuhan akan tolong. Jadi ketika kamu berhenti sejenak, berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, Tuhan akan tolong nih. Apa yang harus kamu lakukan? Ketika misalnya teman kamu menjelek-jelekkan kamu gitu ya, karena nilai kamu jelek gitu ya, ketika kamu sejenak gitu ya, berhenti sejenak berdoa ya, kamu boleh kasih tahu ke ibu guru supaya ibu guru kamu apa? Nasihatin, kan bisa. Daripada kamu pukul dia, yang rugi siapa? Kamu juga. Nanti orang tua dipanggil deh ke sekolah, ya kan? Jadi begitu. Ada lagi nggak contoh yang lain? Ada, misalnya di rumah. Misalnya adik kamu dibelikan mainan, kamu marah, kamu langsung pukul. Misalnya, waduh, rugi deh. Maminya marah-marah nanti, ya kan? Jadinya bagaimana? Waduh, nanti mami kasih sanksi lagi sama kamu. Jadi caranya gimana nih? Kalau orang tua kamu beli mainan sama kamu enggak, ya kamu udah mikir sebentar, doa apa yang harus kamu lakukan. Ngomongin baik-baik sama orang tua, gitu. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi adik-adik, di sini kita diingatkan bahwa jangan dikuasai atau dikendalikan oleh rasa marah. Karena ketika kamu dikendalikan oleh rasa marah dan reaksi yang kamu lakukan, sikap kamu itu menunjukkan kamu marah, hati-hati, bisa terjadi pertengkaran, kejahatan. Ingat ya, kita harus belajar dari Daud. Ketika dia marah, dia bisa mengendalikan dirinya, yang membuat Saul menjadi sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Oke, jadi yuk adik-adik kita sama-sama belajar ya untuk mengendalikan diri ketika di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan luar rumah ya. Jadi sama-sama saling mengingatkan. Jaga sikap, jaga tutur kata ya. Di sini ada ayat hafalan kita 2 Petrus 1 ayat 3a. Kuasanya telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani Allah. Sekali lagi ya, 2 Petrus 1 ayat 3a. Kuasanya, kuasa Tuhan, telah memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Untuk apa? Untuk hidup kita dan melayani Allah. Jadi gak perlu nih kita cemburu-cemburuan. Seperti siapa tadi? Seperti Saul, dia cemburu kan. Padahal Tuhan juga sediakan untuk dia kok. Sama halnya dengan kita ya. Jangan iri, cemburu yang buat kita marah. Tuhan sudah sediakan semuanya untuk kita. Ada amin? Amin ya. Oke, adik-adik,
Cukup sekian firman Tuhan yang Kak Ewit sampaikan. Kakak berharap tetap setia ya, walaupun masih online gak apa-apa ya, tetap dengarkan firman Tuhan ya. Kita akan tutup dalam doa. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan ya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kami benar-benar sangat diberkati oleh firman Tuhan yang kami diingatkan supaya kami belajar dari Daud yang bisa mengendalikan diri ketika kami marah, kesel, iri, cemburu, supaya kami datang sama Tuhan, benar-benar mengendalikan diri kami Tuhan. Tuhan tolong kami agar ketika kami di rumah, di sekolah, atau dimanapun kami berada, kami tetap jadi berkat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya untuk kesehatan kami, supaya kami tetap sehat. Dan ketika kami sekolah, walaupun masih ada yang online, Tuhan akan tolong supaya tetap semangat. Dan untuk teman-teman kami mungkin yang sudah masuk ke sekolah offline, Tuhan akan jaga mereka juga supaya dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Tuhan tolong juga ya berkati orang tua kami dan keluarga kami supaya tetap sehat, diberikan umur panjang, dan Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan berkati juga untuk kakak-kakak sekolah minggu supaya tetap setia juga melayani Tuhan, tetap semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan juga berkati setiap keluarga-keluarga kakak sekolah minggu yang dimanapun mereka berada. Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik, sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Adik-adik, tadi kita udah sama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Biar makin diberkati lagi, kakak mau ajak adik-adik untuk baca sama-sama dari Alkitab tentang ayat hafalan kita di bulan ini. Kita buka sama-sama yuk. Alkitabnya dari 2 Petrus 1 ayat 3a. 2 Petrus 1 ayat 3a. Kuasanya telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani Allah. Sekali lagi yuk, 2 Petrus 1 ayat 3a. Kuasanya telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani Allah. Sekarang kakak mau ingetin adik-adik untuk jangan lupa join di small group. Jam berapa? Jam 7 malam lewat aplikasi Zoom. Boleh ajak teman-temannya, boleh ajak saudaranya. Tapi jangan kelewatan. Pasang jamnya, pasang alarmnya biar nggak ketinggalan. Oke? See you adik-adik. God bless you. Happy Sunday. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.